وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jadi jamaah salat Zuhur rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab As-Shaum, kitab Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ke-7, puncak kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salatu yaqahu kull lailatin fi Ramadan hatta yansarifa يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan puncak kedermawanan beliau adalah pada bulan Ramadan ketika ditemui Jibril, dan Jibril alaihissalam menemuinya setiap malam di bulan Ramadan hingga Ramadan berlalu. Nabi SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya. Apabila Jibril alaihissalam menemuinya, maka beliau lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Jadi di jamaah salat Zuhur rahimahullah, disini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dari hari-hari yang biasa, Nabi adalah yang paling dermawan dari orang yang paling dermawan. Jadi pada saat itu ada para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sama-sama membawa harta kepada Nabi SAW dengan niat ingin menginfakkan sebagian harta, bahkan seluruh harta mereka. Sama-sama Abu Bakar dan juga Umar datang. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya untuk diinfakkan kepada umat pada saat itu. Sedangkan Umar bin Khattab juga membawa, tapi hanya sebagian harta yang dia miliki. Maka Rasulullah SAW adalah sedermawananya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, tapi Rasulullah SAW adalah lebih dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Karena Nabi sudah nampak bagaimana kemuliaan Ramadan itu bagi kita yang mungkin memiliki harta yang banyak, ya, bisa menginfakkan ataupun bersedekahkan sebagian harta yang dimilikinya supaya lebih berkah dan berganda pahala seperti kita bacakan di hadis yang sebelumnya. Bahkan diiringi setiap malam dari bulan Ramadan itu tidak terlalu begitu saja. Nabi memperbaiki bacaannya atau mentahsinkan bacaan Nabi. Selain Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi masih ditahsinkan setiap bulan Ramadan oleh Jibril alaihissalam. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Apalagi kita, jangankan kita imam-imam Masjidil Haram itu saja di Madinah, Haram itu masih belajar mereka terkait tahsin Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu tidak habis-habis, banyak ilmunya, ada qiraat sama. Ya. Maka dari itu, adalah kita melakukan khusus pada bulan Ramadan ini, jangan terlalu begitu saja, bisa kan? Fansalah kodanya terlalu begitu saja, karena Nabi saja itu belajar. Maka itu lagi Jibril alaihissalam karena ada khair menarik seakan-akan saking dermawannya Nabi SAW dan hadis disebutkan, kedermawanan Nabi itu seakan-akan seperti angin yang berhembus. Ini kalau di bulan Ramadan ada angin berhembus itu nggak boleh berhenti ini. Saking Nabi SAW itu setiap apa dicari itu, siapa pada hari ini saya beri, cari di program lah. Hari ini saya mengasih kepada yatim berapa, atau miskin berapa, ini pada sebulan berapa, sudah dan ini akan sesuai dengan dalam kemampuan kita. Nah, jadi oleh karena itu Alhamdulillah hadis ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan baca Quran itu baik.
salat yang mulai baik itu ibadah untuk sendiri. Artinya dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk berbagi antar sama manusia. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya memperbaiki hubungan kepada Allah melalui, tapi juga memperbaiki hubungan antar sama manusia. Itulah kita dilatih menjadi pribadi yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa. Seperti dalam surah Quran banyak, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5-nya, surah Al-Imran ayat 133 sampai 134-nya. Semua rata-rata ayat Al-Quran berbicara tentang takwa. Itu kalau tidak dipakai kepada Allah pasti ada zakat dan infak. Silakan itu dan sudah diberi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.